Selamat sore, sore, iya. Siang ya. Di Bali jam 3. Di Jakarta jam 2 ya. WIB jam 2. Panas sekali. Menurut info BMKG, matahari bergeser ke selatan. Jadi kayak ada perubahan, ya mungkin berubah posisi jadinya. Aku nggak tahu apa yang menyebabkan bergeser ke selatan. Tulung Agung pas di Gunung Wilis gelap banget bun awannya. Oh, mendung ya? Di sini panas banget ya. Membawah 31. Iya, ini aku sudah pakai AC, pakai kipas pula. Siang Kundiradi. Tumben siang Dwinop. Karena tadi malam aku janji live, saya tidak live. MT selamat siang. Karena saya tadi malam janji live, saya tidak boleh live. Jadi saya punya hutang. Ini nanti saya posting di YouTube. Jadi ini ada perubahan apa? Perubahan energi ya. Siang Mbak Ayas. Iya, minta maaf ya tadi malam tidak diizinkan memberitahu, tidak diizinkan masuk TikTok. Setelah selesai baru. Nah, ini saya mau cerita. Tunggu sebentar. Kita tunggu yang kawan-kawan lainnya muncul dulu. Hari ini anak saya ulang tahun ke-24. Nangis saya kemarin. Seharian itu nangis saja. Aduh, anak saya udah gede, 24 tahun. Ninggalin dia dulu umur 11. 11 tahun kemudian dikembalikan, umur 10, 11 tahun, 10 tahun kemudian dikembalikan usia 21. Dia sudah 3 tahun berada di Bali, sudah 3 tahun berada bersama saya. Saya kayak mengingat flashback masa lalu, wah begitu banyak waktu terbuang gitu ya. Karena ya tapi nggak apa-apa, karena tuntas sudah karmanya. Karma anak saya lunas, karma ibunya lunas, karma bapaknya lunas. Dan plus karma mantan suami kedua saya sudah terhitung lunas semenjak dia berulang tahun 15 Oktober kemarin. Itu, jadi dia cerita nih ya, suami kedua saya cerita, saya nggak kasih dia selamat. Saya nggak kasih dia selamat ulang tahun, dia bilang, kok kamu nggak kasih aku selamat ulang tahun gitu. Kan aku ulang tahun, terus dia bilang, saya berapa hari di rumah sakit, heart attack. Ini sudah heart attack keberapa kali, seharusnya dia sudah lewat. Seharusnya dia sudah berangkat sudah lama kalau secara manusia ya. Kalau secara manusia itu dia sudah waktunya pulang gitu loh. Nah, tapi kan saya tahu kalau dia pulang itu berarti reinkarnasi lagi. Kan saya sudah buat perjanjian dengan Tuhan. Saya nggak mau reinkarnasi siapapun yang zaman dahulu bersinggungan dengan saya, itu energinya pasti akan ngikut. Kenapa? Karena saya nggak mau ngulang siklus. Saya nggak mau berpulang sebelum tuntas karma saya. Karena pasti reinkarnasi. Karena reinkarnasi itu ternyata adalah remedi. Di kehidupan lalu kita buat salah, nanti kita hidup lagi, jadi orang baru lagi, mulai lagi dari nol. Nah, terus saya bikin perjanjian, putus dengan usia, putus dengan siklus leluhur apapun juga. Saya akan bayar berapapun karmanya, saya lunasi di kehidupan ini. Dan kalau saya bikin perjanjian di langit, ya ini kan ruang super halu ya gitu. Saya bayangkan saya menulis di langit, saya akan saya akan meninggal kalau saya sudah selesai karmanya gitu. Terus kemudian saya juga buat perjanjian, kalau saya tidak ada, kalau saya berpulang dan harus reinkarnasi lagi, saya tidak mau memorinya dihapus. Jadi saya melanjutkan, nggak baleni dari nol lagi gitu. Halo Bunda, apa kabarnya? Saya dulu selalu suka tonton video YouTube Bunda Sam Spiritual Healer. Halo.
Terima kasih. Gitu. Jadi eh, banyak dari kalian harus putus siklus, harus putus dengan umur, harus ngikutin saya. Karena kalau kalian terkait dengan saya, itu pasti kalian kan kebanting-banting. Kenapa? Karena saya sudah memutus, karena saya sudah buat perjanjian. Jadi kalau zaman dahulu leluhur kita ada bersinggungan, berarti kalian terkoneksi dengan leluhur saya. Nah, lunas selesai. Jangan saya dipukul-pukul lagi dengan banyak masalah yang harus saya enggak saya bayar karmanya ke Tuhan. Satu, saya bayar karmanya ke Tuhan. Dua, saya bayar karmanya dengan caranya Tuhan, tidak mengulang siklus. Gitu. Halo Smile. Apaan ini, Mak? Apa? Ruang halu. Ruang healing. Ruang healing yang halu. Namanya saya ganti Emak nih, biar gampang kalian cari. Ganti-ganti nama terus. Karena sudah ada Vedanta Society Internasional dan saya dihubung-hubungkan dengan Vedanta ilmu yang Hindu. Karena Vedanta yang sesungguhnya itu bukan Hindu. Lagi bahas tentang Gen Z. Gen Z. Karena saya baru saja selesai menuntun satu anak Gen Z yang tidak punya leluhur. Bayangkan, dia tidak punya leluhur. Kosong. Jadi dia benar-benar Gen Z yang asli dari langit. Kosong dia, blank ininya. Bisa, Gen Z. Gen Z gitu loh. Kenapa kok hajarannya untuk generasi Gen Z ya, untuk generasi Gen Z tahun ini kan benar-benar luar biasa. Kan banyak orang bundir ya, lompat dari gedung, lompat dari jembatan, banyak sekali, terlalu banyak ceritanya, apalagi di Bali, di Tukak Bangkung itu berapa kali itu sudah terus kemudian yang di Udayana itu, ya kan, itu kena mental. Ya, banyak anak-anak Gen Z yang super powernya murni. Benar-benar. Makanya saya rumah singgah yang di Singaraja itu memang saya peruntukkan untuk ngeriset gini. Ada energi-energi agenda tunggal yang sekarang tidak lagi tunggal, sudah kita protolin. Nah, masalahnya sekarang Nusantara sumber energi ya, sumber energi healing seluruh dunia itu banyak Draco, banyak starseed hitam yang kesini nih, yang kabur, yang ngaco energinya Nusantara. Nah, kalau ngaco energinya Nusantara, nanti balik lagi siklusnya zaman kayak Semar kehilangan ke Kaweruh Budi, ilmu Kaweruh Budi. Gitu. Nah, ya puji Tuhan, saya hari ini sudah meriset dan sudah berhasil. Dia tidak punya leluhur. Tidak punya leluhur, dia bisa time travel. Wah, banyak sekali kebisaannya. Nah, ini yang mau saya riset dari anak-anak sanggar yang kenapa saya kepingin banget bikin sanggar ya, sanggarnya Starseed. Karena power kalian ini gitu. Saya pinternya ya, ibarat kata kalau dibilang pinter jadi coaching itu bukan karena energi saya, bukan, tapi dari energi mantan suami saya yang barusan kami nggak bisa dan saya tidak mau melepas rasa cinta ini. Jadi kalau bersatu menyakitkan. Nah, dan saya sudah digempur, saya sudah lunas karmanya dan dia pun sudah lunas karmanya. Nah, ini energi tersambung lagi untuk proyek gitu loh. Jangan untuk jadian lagi, untuk proyek. Energi yang dipakai energi cinta. Saya NPD menurut dia NPD menurut saya. Nah, ini sudah di udar gitu loh, sudah beredel. Nah, jadi pesannya dari kemarin itu kan kita rencananya kan mau ini nih ya. Kita kan rencananya kemarin mau ngambil Sunda Kecil. Nah, tadi malam mestinya kita live kan. Nah, tapi kan tapi ternyata nggak boleh karena ada yang belum selesai. Jadi
saya sekarang sudah boleh cerita. Sebelum Buleleng, sebelum Singaraja, itu ada kerajaan Gesar. Dari mana kita tahu kita nggak punya leluhur, Bu? Lah, ya itu tadi. Dimensi 4. Saya ngajarin ketemu dimensi 4, ya. Jadi kalau di sini Anda baru, Anda harus, kalau di sini ruang super halunya ini Anda harus ketemu dimensi 4 untuk paham saya ini ngajarin apa. Gitu ya. Saya lanjut ya. Kalian semua yang nunggu saya live tadi malam, ternyata masih ada satu kerajaan lagi sebelum kerajaan Buleleng. Sebelum Buleleng itu bernama Buleleng, itu ada namanya kerajaan Gesar. Kerajaan Gesar ini itu hilang. Zaman dahulu itu hilang. Ini adalah kerajaan di Mongolia yang berhubungan dengan Rusia. Minta maaf Mas Jos, Mbak Jos apa Mas Jos? Jos, minta maaf karena aku mau kasih informasi nggak boleh gitu. Aku tahu kalian banyak nungguin, banyak yang sudah di Singaraja rame karena kalian banyak. Aku udah lihat. Nah, saya lanjutin ya. Ternyata yang belum selesai itu adalah kerajaan Sunda kecil kan kebelibet. Sunda kecil itu kan kebelibet di perjanjian Sunda kecil di tengahnya ini sendiri, ya kan? Nah, itu sebelum itu ada lagi. Ya, ini yang harus diudari tadi malam, diudari ini kerajaan Gesar. Nggak boleh muncul karena saya rentan ditembakin. Nah, kerajaan Gesar ini ya, kerajaan Gesar ini adalah dari Mongol mix Rusia yang bernama apa? Khazar. Kalian cari, itu bener hilang di peta dunia, itu hilang. Kerajaan Khazar, Khazar. Kerajaan Khazar itu hilang, itu ternyata hilang juga di Singaraja. Zaman dahulu namanya daerah Kalibukbuk. Nama zaman dahulu namanya Kalibukbuk. Bukan Kazakhstan, Khazar. Khazar. Bentar. Saya tulis di sini aja. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Gasar. Ini saya tulis di komen aja ya. Gasar. Nah, itu Khazar. Nah, itulah yang hilang. Kenapa? Ternyata dia kabur, ya bukan kabur ya, ibarat kata karena di daerah mereka terjadi pertempuran ya. Jadi menghilang dengan kekuatannya, dia menghilang. Menghilangnya ke situ, ke Kalibukbuk namanya. Sebelum Kalibukbuk ada lagi namanya. Tapi semenjak ada peristiwa hilang itu, ada Khazar itu kemudian dia Khazar berubah menjadi Gesar. Di situ namanya kerajaan Gesar. Aku nggak tahu bacanya gimana, Gesar apa Gesar gitu. Jadi namanya ada kerajaan Gesar di sana yang kemudian hilang juga. Kenapa? Karena zaman dahulu ada perjanjian ya, mungkin perjanjian dengan Starseed Hitam ya, yang ahli menghilangkan kerajaan itu kan. Starseed Hitam tuh ahli menghilangkan kerajaan dengan bantuan jin ya. Sebenarnya Starseed Hitam ini nggak bisa apa-apa, dia cuman jago mikir ya. Starseed Hitam itu cuman jago mikir, dia tanpa Starseed Putih,
tanpa bantuan jin itu tidak akan jadi apa-apa dia hanya tetap menjadi seorang yang culas, curang, licik gitu ya terus ambisius. Nah, itulah starseed hitam. Dominan ya, ada ya sifat-sifatnya starseed hitam, sifatnya starseed putih. Nah, saat ini itu yang belum dicabut. Gesar itu gini, ada ceritanya. Gesar itu gini, gesar itu ya, saya tidak mengungkap sebelumnya ya, saya cuman mengungkap si gesar karena namanya di sana gesar bukan kazar, walaupun sebelumnya bernama gazar. Gesar ini dia diserang oleh ikan banu. Nah, ikan banu ini adalah siren. Kasar ini ya, Gesar, kerajaan Gesar ini diserang oleh ikan banu. Ikan banu itu adalah sejenis siren, putri duyung yang jelek. Kenapa? Karena siren ingin beranak pinak dari anak manusia, dia pingin jalan gitu loh. Jadi supaya anak-anaknya bisa jalan, dia memakai kekuatan manusia. Nah, dia kayak pinjem, kayak mengadakan perjanjian tukar energi gitu loh ya. Nah, kerajaan Gesar udah dapat tempat, dia balelo, tidak mau memenuhi permintaan dari yang sudah disepakati gitu. Jadi ikan banu ini yang disebut di Google itu bukan ikan, itu siren, putri duyung. Muncul kemarin. Kalian waktu saya di Singaraja kan pada ngeliat ada beberapa putri duyung kan? Tapi ini bukan putri duyung yang mukanya cantik itu, enggak, yang giginya tajam, yang jelek, yang kayak ikan, mukanya kayak ikan. Terus udah gitu, halo Mbak Alfiana, udah 3 hari aku di rumah. Sudah 3 hari. Nah, kemudian si Gesar ini, kerajaan Gesar ini berjanji ya untuk asal saya dapat tempat gitu. Udah dikasih tempat, dia lupa janjinya kepada si ikan banu ini, si siren ini. Nah, kemudian si siren ini, si ikan banu ini ya nagih dong, dia nyerang gitu loh. Nah, kemudian dari nyerang ini itu ada si makhluk goblek, namanya di situ dibilang anak kecil, tapi bukan anak kecil sebenarnya. Nah, jadi saya memperbaiki cerita di Google. Yang di Google bilangnya anak kecil, bukan anak kecil, anak cebol, orang cebol. Dia sudah tua tapi cebol, bentuknya goblek, namanya goblek. Kayak modelnya kayak Lord of the Ring tuh, siapa namanya? Lord of the Ring itu Goblin ya, Goblin. Nah, ini goblet. Nah, Hobbit ya, oke. Hobbit namanya. Sirenia dugong, bukan. Kalau dugong kan masih imut, ini jelek. Sirenia itu putri duyung, sama persis kayak putri duyung, cuman kalau putri duyung itu kan kayak Ariel. Ini lebih ke siren, lebih ke makhluk jeleknya. Nah, kemudian saya lanjut. Kemudian raja mengadakan sayembara. Siapa yang bisa membantu raja Gesar ini mengusir ikan banu ini, itu akan dikasih hadiah separuh kerajaannya dia. Kayak gitu. Nah, dibantulah sama si goblet ini, makhluk kerdil, bukan anak kecil. Kalau di Google itu anak kecil, bukan anak kecil, tapi makhluk kerdil. Nah, kemudian sudah dibantu, si banunya sudah berhasil disingkirkan, sudah hilang. Nah, kemudian si goblet ini minta dong bagiannya dia. Nah, rajanya curang, rajanya nggak memberikan bagiannya si goblet ini, dicurangi. Nah, kemudian si goblet ini malah dibunuh, dicincang kecil-kecil. Nah, sebagai balasannya, karena si goblet ini juga punya keahlian ya, tiba-tiba ada setelah si goblet ini dibunuh, dicincang kecil-kecil sama si raja, ada semut yang membentuk sebuah gunung. Nah, kayak gitu. Jadi kemudian raja dan kerajaannya hilang dimakan semut.
gitu. Gitu. Jadinya ceritanya belum selesainya di situ. Kenapa saya tidak bisa mencabut Sunda Kecil? Karena sebelum Sunda Kecil sudah ada perjanjian yang dihianati. Nah, ini harus dicabut dulu. Makanya kemarin tadi malam saya mencabut dengan beberapa anggota yang dari dimensi 4 untuk mencabut kutuk. Jadi rajanya dihidupkan lagi, disempurnakan kematiannya. Goblet disempurnakan kematiannya. Ada keris nancep kan? Itu keris itu punyanya ibunya Goblet. Jadi ibunya Goblet, Goblet ini juga mencuri dari ibunya untuk membunuh si ikan banu ini. Dia memakai keris ibunya. Ah, itu loh yang kemarin nggak boleh disiarkan secara live karena ini ya yang harus secara grup gitu, secara private gitu, secara gerakan yang di grup gitu karena saya punya grup juga kan gitu. Jadi kemarin dilepaskan dulu itu dari terus kemudian ya secara otomatis Sunda Kecil yang terhubung dengan Sunda, Jawa, Bali, Sumbawa, Lombok itu terputus. Jadi kita nggak perlu kerja lagi, sudah dikerjakan oleh anak-anak di grup gitu. Jadi itu yang cerita yang gesar ini yang tidak boleh keluar. Pada saat tadi malam kan masih acara proses, sedangkan kasar ini nyawanya masih ada. Kasar ini nyawanya itu ada di Buleleng, ada di Kalibukbuk. Kalibukbuk itu ceritanya tadi malam. Kenapa kok saya tidak jadi live? Karena tidak diizinkan. Karena mengangkat si Gesar ini. Dan Gesar ini, kalian yang titisan Gesar itu kan Mongol atau Cina ya. Ibarat kata terahnya kan masih ada yang sipit-sipit itu. Nah itu harus mengembalikan separuh bagiannya dia kepada asli Bali. Karena orang Bali saat ini bukan asli Bali, bukan. Banyak-banyak dari asli Bali itu malah berada di tempat yang tidak dilihat orang. Yang asli Bali loh ya, yang asli Bali itu mereka hidupnya pas-pasan, di bawah rata-rata, tidak berkasta itu. Itu yang asli Bali. Yang Bali sekarang itu bukan Bali. Bali sekarang itu kayak Madura zaman sekarang. Itu bukan asli Madura, kayak gitu. Kenapa? Ya karena zaman dahulu di bumi hanguskan, diganti orang-orangnya Belanda, penjajahan gitu. Salam dari Kay. Halo, Mas Coki. Bali Mula, ya Bali Mula. Bali Mula itu Bali kuno, ya. Yang ada sarkofagusnya itu ya Bali Mula. Kalau yang Bali Aga itu masih dengan campuran Mojopahit. Banyak-banyaknya orang-orang Bali itu campuran Jawa, campuran Jawanya pun macem-macem. Ada yang Majapahit, ada yang macem-macem. Jadi kalau apa namanya melihat dari terah leluhur saya, lah saya Bali Mula ternyata. Kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa saya publikasikan. Nah, ini ruang halu, tapi begitu kita sudah main halu tidak ada remnya. Kalau leluhur daerah kami Pulau K dari Bali Bunda, pasti Bali Mula. Kalau K itu merah toh, merah nggak ada di Bali loh. Sore Mbak Osi. Merah dari mana? Coba di Pulau K dari Bali. Balinya bukan Bali sekarang, Bali Mula. Bali Mula ini sendiri pun terhimpit oleh orang-orang yang berkasta. Kalau mau tahu. Orang-orang Bali Mula itu yang punya Bali sesungguhnya, itu tidak mengenal kasta. Tidak mengenal, mereka hidupnya lebih kayak apa ya? Kalau kayak di Jawa itu kejawen gitu loh, kapitayan gitu loh. Gitu. Semenjak Majapahit masuk baru ada kasta. Iya.
Iya, Bali Mula minoritas. Nah, ini yang kita mau angkat dan sudah diangkat. Kenapa? Kenapa saya tidak mau publikasikan? Ya karena Bali Mula tidak diprioritaskan. Takutnya nanti ada benturan dengan yang Bali yang pusat gitu. Jadi saya nggak peduli. Yang penting leluhur-leluhur ini leluhur-leluhur kalian kan itu. Jadi diinikan. Nah, yang saya kemarin itu live ya, kalian yang waktu ngelihat saya live waktu di sebelah villa, di villa sebelah itu punyanya orang Cina, Cina Bali. Nah, itu ada terahnya Mongol. Ada terahnya pembayaran karma. Kenapa? Karena disitulah tempat terjadinya peristiwa ini. Tempat peristiwa terjadinya si goblet dipotong-potong. Gitu. Jadi ada pembayaran karma. Believe it or not, ini ruang super halu. Ini sudah over di atasnya halu, entah yang Trimon, Emplon, kalau ini adalah leluhurmu, ya kalian bertugas menuntaskan karmanya. Jangan lagi balas dendam. Gitu. Jadi ya gitu. Pulau K itu berurusan dengan Bali, saya baru dengar nih. Pulau K. Balinya yang daerah mana? Dari Tabanannya, Jemberananya, Buleleng atau mana? Yang K-nya ini. Pulau K baru saya dengar ini ada korelasinya dengan Bali. Dan itu sudah selesai tadi malam. Minta maaf sekali, saya tadi malam saya nggak bisa live, saya nggak bisa kasih tahu juga. Yaitu saya takutnya gitu loh, kalau bikin janji selalu sayanya mau leluhur nggak boleh, bahaya gitu. Tuh cicaknya bunyi, bahaya. Makanya karena ada hal-hal yang disembunyikan dari zaman dahulu, baik itu oleh Belanda atau karena kerajaannya hilang, tidak ada yang tahu kemana kemana hilangnya. Nah, ini dari kalian yang dimensi 4-nya teraktivasi ini, dari situlah kita tahunya. Ini lebih kencang daripada Google. Pengetahuan super halu ini malah bisa membongkar, dan tujuan kita tidak untuk pembenaran kok. Jadi mau dibenarkan mau enggak terserah, yang penting tali rantai karmanya tuntas. Supaya apa? Supaya hidup kita nggak kebanting-banting. Bali Mula sama Baduy sama minoritasnya. Iya, sesungguhnya yang punya pulau malah disingkang itu apa? Disingkirkan. Kayak kita zaman dahulu, kita yang punya Indonesia. Tapi ada Londo Ireng yang bermain. Dan orang Londo dan Londo Ireng. Sehingga masyarakat Indonesia menjadi budaknya. Ya, ini yang terjadi. Siklusnya dari leluhur-leluhur zaman dulu. Langsung hujan deras di sini. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kayak gitu. Nah, Gesar ini itu kerajaan hilang. Ini asalnya dari Kasar. Dari energi leluhur Kasar. Nah, ini dia kaya raya. Gitu. Jadi arealnya tuh hampir semua semua Buleleng ya itu punyanya kerajaan Kasar, tapi menghilang. Kemudian ada Panji Sakti, kerajaannya Panji Sakti ini menghilang. Kerajaan Buleleng, enggak, tidak menghilang tapi diambil. Hilang juga, hilang. Singapura kan dibawa, ngambil dari Sunda kecil, dibawa ke Singapura. Nah, ini sudah dikembalikan nyawanya ini. Gitu. Jadi kalau Kasar itu sekerajaan-kerajaannya hilang. Kasar sekerajaan-kerajaannya hilang, lenyap. Karena semut, bayangin, karena semut. Ya, semut jadi-jadian pastinya. Lah kemudian tadi malam sudah nyabut kerisnya ibunya si Goblet. Goblet sudah disempurnakan. Ini nanti mudah-mudahan energi-energi Goblet ini adalah energi-energi kalian yang
Starseed gitu, anak-anak titisan Starseed yang punya power kalian gitu. Nah, kalau rata-rata dari anak-anak energi-energi Starseed kalau tidak memakai dimensi 4, maka akan seperti goblet. Ngulang lagi siklusnya, ditindas lagi kalian, dibungkam lagi jatah kalian. Saya soroh undisan itu apa artinya, Bu? Ada hubungannya dengan itu kan ya? Kintamani. Kalau saya waktu itu pernah hari ini saya membahas Gesar, kerajaan Gesar sebelum Buleleng. Tapi saya pernah lewat undisan waktu dari rumah saya kan di Ketewel, di Gianyar, di Gumice. Dari Gumice ke Besake itu saya ngeliwat undisan. Nah, itu pernah ada kayak vibrasi, saya pernah nongkrong di situ. Jadi daerah undisan adalah daerah perhentian sebenarnya. Bunda bisa lihat di YouTube jejak leluhur Kay di tanah Pedawa. Pedawa berarti, nah ya kan? Pedawa berarti, oh, no. Coki Valentino bukan dari Pedawa ini langsung masuk nih informasinya. Pedawa ini Pedawa ini masuknya Bali Mula. Pedawa ini masuknya dari Bali Mula, yaitu apa? Kerajaan Gesar. Padahal kerajaan Gesar itu bukan Gesar, tapi Kasar. Nah, Kasar, kan tadi saya udah bilang, kok saya lihat kayak ini merah. Merah itu bukan dari Bali, bukan. Anda kaburan dari kerajaan Kasar. Kaburan setelah diserang oleh si ikan banu atau siren ini, kabur semua. Karena diserang sama semut, kabur, keluar, ke Kay, ke Maluku. Nah, itu baru dapat, bukan dari Bali, tapi dari Kasar. Kasar itu mana? Kasar itu mana? Kasar itu Mongol. Coba di coba di Google atau di Mokah. Kenapa sih? Kita ngomongin Gesar, dia pay attention coba. Kita ngomongin Gesar, dia langsung kita ngomongin Gesar, dia mepet-mepet. Ngapain coba? Paham ya? Tukei itu dari Kasar. Dia Kasar ini di tempatnya itu ada peperangan. Dia kabur ke Bali. Dari Bali berperang lagi. Diserang oleh semut. Kabur lagi ke Kay. Gitu. Ya, Coki Valentino. Coba dilihat. Kalau aku kan ngajarin kalian ketemu leluhurnya untuk fixkan apa yang saya omong ini, nggak boleh 100% percaya, kalian fixkan. Double check. Double check, itu bisa kok double check. Gitu, itu dari K, karena saya ngelihatnya merah. Kalau merah itu energi Starseed. Starseed merah. Starseed dari Venus. Starseed, K itu kesaktiannya ngambil dari Starseed merah, Venus. Gitu. Kalau saya bilang Starseed Venus itu apa, ntar banyak yang protes. Udah, tahu aja. Starseed Venus. K, Maluku, itu Starseed Venus. Gitu. Ada yang apa ya? Ada yang harus dituntaskan juga. Gitu. Jadi itu ya sekelumit cerita kenapa saya tidak bisa live tadi malam. Karena ini berkaitan dengan sejarah yang hilang, yang saya tidak bisa buktikan selain kalian lihat sendiri, ya saya akan posting di
YouTube seperti biasa supaya orang-orang dari kerajaan yang mencari kasar atau yang terahnya kasar bisa mencari leluhurnya di situ. Hilang di situ dimakan semut. Banyaknya dibunuhin banu, ikan siren. Karena apa ya? Karena perjanjian. Gitu. Zaman dahulu kan pakai kesaktian gini gitu. Nah, sekarang kesaktiannya pindah di sistem. Sekarang kesaktian pindah di sistem. Nah, saya secara real saya ngumpulin anak-anak Starseed kayak kalian itu. Kenapa? Karena ada sistem-sistem dari kalian yang harus muncul, info-info atau puzzle-puzzle yang harus muncul. Karena kita sekarang ininya puzzle-nya ada di sistem, masuk sistem. Bunda, aku mandi kapur baru garam sampai kapan Bunda? Sekali wae toh Raiso Queen. Wes enakan. Raiso Queen sudah enakan. Satu kali aja, kemarin aja. Terus pembersihan lagi, minta ampun sama Gusti Allah. Delosor wae, enteng toh, wes sekali aja. Tugasnya udah beres Bun. Udah beres kan? Kalian itu di sana waktu saya prosesi itu aku ngelihat kalian nongkrongin di sana. Kalian nongkrong pada banyak yang nongkrong di sana. Kayak udah dapet feeling. Ya kan udah tanda tangan. Hore. Kan udah ada yang Kay dari Starseed Venus, tapi saya dengar Kay sudah diakui sebagai turunan salah satu suku Israel. Invasi dari Starseed. Kumpulan wajib sekarang Bunda. Kalau Pak Advokat Alboin Butar-Butar itu lihat mereka kan pakai merah. Merahnya apa? Saya tanya, ayo dibongkar supaya kita bisa sama-sama menyelamatkan daerah kita masing-masing. Ya, kalau ini tuntas, Kay seluruhnya akan terbebas dari segala macam hutang karma leluhur. Setiap leluhur kan ada kepahitan, ada kesedihan, ada trauma yang harus kita anak titisannya bantu cabutin, bantu tenangkan, bantu angkat energinya. Pakubuwono dan Hamengkubuwono itu sebenarnya siapa sih Bun? Kalau yang dari Solo itu berontakan. Kalau yang ini bukan aku yang bilang ya, jadi jangan saya ditangkap polisi. Aku nggak tahu yang mana yang Pakubuwono, yang mana yang Hamengkubuwono. Karena saya tidak pandai sejarah. Terus terang saya tidak pandai sejarah. Tapi yang di Solo 1, 2, 3, 4, 5 enggak ya? 1, 2, 3 kayaknya. 1, 2, 3 itu anti penjajah. Sedangkan Jogja itu karena penjajah memecah untuk kesultanan. Ngelek ya? Masih ngelek nggak? Udah nggak ya? Saya pakai data ini, mungkin wifi-nya. Leluhur saya HB2. Ngomong aja dari Jogja apa dari Solo? Keraton Jogja apa Keraton Solo? Karena Keraton Solo itu dipecah karena nggak mau nurut sama penjajah, dipecah, kemudian dibuatlah Jogja sebagai boneka dari penjajah yang kemudian akhirnya tetap berperang.
Yaitu ada perjanjiannya dengan Ibu Ratu Kidul yang harus diputus kan? Nah, itu. Kalau mau ke Tuhan 100%. Halo Mbak Endah. Kayak Madura, contohnya sudah saya kasihkan contoh dari tempat asal daerah saya sendiri, Sumeneb. Itu zaman dahulu semua kepulauan Madura dibantai habis. Disisakan cuma satu orang dibawa ke Jogja, dibesarkan sebagai anak asuhnya penjajah, kemudian dikembalikan lagi di Sumeneb, kembalikan lagi ke Madura untuk memimpin. Itu yang terjadi kepada Madura sekarang. Energi Madura sudah itu bukan asli Madura. Ngeleknya karena posisi dimensi penerima. Oh ya. Iya, biasalah kalau ngelek-ngelek gini karena ada leluhur yang entah seneng energi yang over benci atau over marah atau over seneng. Ngelek-ngelek itu biasa. Tapi ya puji Tuhan, habis ini kita tinggal menunggu hasilnya. Bali bagian Singaraja Buleleng itu nanti akan naik pamornya. Yang zaman dahulu mencuri harus mengembalikan, yang tidak membayar mahar perjanjian kayak si kerajaan Gesar kepada Goblek harus membayar kepada titisan dari Goblek. Itu. Terus kerajaan Pajajaran, Sunda Galuh, apalagi yang ada di Jawa Barat, Salakanagara, terus sama kerajaan Siliwangi, nah itu nanti akan bangkit juga. Singap sudah ketawa duluan. Nanya tapi ketawa. Nah, udah ada jawabannya. Pandang. Nanya tapi ketawa, udah ada jawabannya itu. Semuanya harus kenceng ke Tuhan, semuanya harus kenceng mengaktifasi energi. Iki foto kerek loro iki pola ning buriku. Moka sama tengil. Iya, udah Kak, Ayah aman. Terima kasih loh. Tadi malam Kak, tetap kalian semua kirim energi walaupun saya nggak hadir. Papi kere mami. Iya. Bagel mini apa? Bagel mini sama apa satunya? Ini anjing dibuang. Anjing dibuang. Terus saya pelihara, dikasih. Kamu mau nggak? Kasihan. Ya golden mix tapi bukan asli golden. Golden mix. Dibuang. Yang golden itu malah mungkin anjing pintar ya, atau mungkin hilang. Dia sudah langsung duduk di depan tempat duduk di tempatnya. Jadi udah kebiasaan pergi diajak jalan-jalan naik motor. Gitu. Bun, aku pengen ke Bali. Iya, ke Bali toh, Bu. Bu, saya gimana sekarang coba pencerahannya lah. Namamu siapa? Fotomu Raono. Terus aku kon rawang piye? Kecoa itu. Oh, punya Shih Tzu, lucu Shih Tzu. Kecil ya Shih Tzu. Bandel. Gitu, ada yang mau tanya? ada yang mau tanya soal daerah kalian mungkin? Kita waktunya. Iki apa to yo?
kita waktunya membebaskan daerah-daerah kita dari segala macam kutukan, segala macam ikatan. Aku tugas apa, Bun? Aku nggak tahu. Kalian terkoneksi dengan leluhur kalian sendiri. Batak kan luas, gimana? Sukabumi tinggal tunggu hasil. Karena baru tadi malam itu berproses. Iya, berdua di belakang rusuh. Dolanan, gojekan. Tanya leluhurnya, informasinya, karena kan rata-rata kalau kita menuntaskan suatu acara event leluhur itu nggak bisa sendirian, nggak mungkin sendirian. NTT itu tadi malam Sunda kecilnya sudah dilepas. Ada perjanjian yang karena Singarajanya mendelep, ya kan? Jadi Lombok, Lombok, Sumbawa, Jawa, Bali itu yang sebelah yang merepet dengan yang mepet dengan si Singaraja yang sekarang namanya Buleleng ya. Singaraja kan nama kotanya. Yang mepet dengan Buleleng atau kerajaan Gesar zaman dahulu ini yang karmanya kebelibet. Nah, tadi malam sudah dilepaskan. Tinggal hasilnya. Jawa yang mepet itu kayaknya Banyuwangi, Madura ya, atau termasuk Sapudi ya, Sapudi. Jadi apa yang bertengkar, jadi gempa Sapudi, gempa selatan itu semua hasil dari bawah ini berontak gitu loh. Jadi ada roh-roh yang sakti-sakti toh ini leluhur. Nah, ini yang kayak siren-siren yang berontak. Kan ikan banu yang dibunuh. Nah, padahal dia hanya menagih janji. Nah, kan salah gitu. Paham ya? Ikan banu dia nyerang. Kenapa nyerang? Gitu loh. Ya kan? Ukraina, Rusia, kenapa berperang? Siapa yang ngambil duluan? Itu ada. Jadi ada, penyebabnya itu ada. Gitu. Terus udah gitu Kei. Nah, sekarang udah kelihatan toh Kei apa yang dilepas. Nah, ada energi Starseed. Yang Starseed itu Starseed hitam, di mana orang Kei tidak bisa sinarnya kurang. Nah, putus talinya. Aku diserang pendekar Cina. Siapa? Elang sana. Pendekar Cina juga namanya Elang. Erlang namanya. Erlang, bukan Elang. Ini kan Elang sana. Aku diserang pendekar Cina. Ada erlang. Ada erlang yang nagih hutang. Mau rebut surat bersegera Garuda. Bersegel Garuda. Oh, ya kan Ayu Erik. Ya mungkin itu Ayu Erik ada inkarnasi dari ikan banu, si siren ini, leluhurnya yang dianiaya karena dia nagih janji. Dia nyerang kenapa? Dia menyerang kerajaan Gesar kenapa? Orang dia nagih janji. Nah, dia kan dibunuh sama siapa? Goblet. Nah, Goblet itu bukan anak kecil, dia makhluk cebol. Gitu. Sampai mana halunya? Wes mari, Pak. Wes mari. Aku amankan di daerah Bogor sekarang. Ada Pak Endang, ada banyak yang dari Jawa Barat di sini. Aman lah. Kalian nggak kerja sendiri kok. Saya nggak mungkin kerja sendiri, nggak mungkin. Walaupun saya tahu banyak sekali cerita soal leluhur dan bagaimana cara untuk menetralisir energi leluhur yang bertengkar, tapi saya tidak mungkin. Harus menghadirkan energi leluhur masing-masing.
Tapi mimpinya aku dikejar, Bun. Ya itu, berarti ada perjanjian yang kasih permen aja Mbak Ayu Erik. Aku minta maaf zaman dahulu leluhurku mungkin tidak menepati janji kepadamu. Ini kamu saya sempurnakan. Semoga leluhurmu mendapat penyempurnaan hidup. Bagi-bagi permen. Bagi-bagi permen cahaya. Nah, kalau kalian ada leluhurnya, belum masuk dimensi 4-nya, nggak paham kenapa kalian dikejar. Berarti kalian punya utang. Kenapa banyak leluhur yang mewarisi dendam, Bu? Ya, begitu ceritanya. Kayak yang tadi saya ceritakan itu. Kerajaan kasar kenapa bisa nyasar jadi gesar di Buleleng, sebelum Buleleng. Ya, merasa terus-terusan diburu karena ada segel yang kamu curi. Berarti segel apa yang kamu curi? Nah, itu ditanya. Kalau belum ketemu dimensi 4-nya, hanya akan merasa sakti, tapi hidupmu dikemplang masalah terus. Iya, itu kenapa dikejar Ayu Erik? Kenapa dikejar? Ya zaman dahulu Ayu Erik mungkin punya janji kepada Siren. Apa? Nah, ditanyakan. Garuda Merah. Garuda Merah itu bukan Garuda Merah itu energi Satan. Merah itu energi Satan. Merah itu energi Satan. Believe it or not. Itu Ayu Erik. Lah, itu kan bisa dibayangin. Bayangin yang tadi malam mimpinya itu sirennya mukanya kayak apa. Bayangin nanya. Maaf Siren, saya baru tahu dari Manik. Katanya Manik, saya punya hutang sama Siren apa? Bayar. Aku 5 tahun tinggal di Shanghai. Shanghai itu starship putih. Kan yang saat ini sedang berseteru kan Amerika dengan Cina. Dia jadi ibarat kata gini, nih ya, kayak misalnya orang berpasangan nih ya, kayak orang berpasangan. Divine maskulin ya, itu cinta nih sama divine feminin. Tapi karena divine feminin ini sama-sama arogan, sama-sama energinya sama, kerasnya sama, ngototnya, dia mengambil orang ketiga, Indonesia lah. Itu kayak Trump sama Cina. Sama negara-negara superpower. Karena sama energinya dia ngambil energi Pak Prabowo. Dia nggak tahu bahwa Nusantara sudah bersinar. Semua orang yang nyedot energi dari Nusantara, kalau tidak bertobat, kebanting sendiri. Banyak bekas Illuminati yang belum selesai. Banyak di sini juga banyak. Nggak usah Illuminati, nggak usah cari jauh-jauh ke Amerika. Di Nusantara, di Indonesia, terutama di Jawa Barat, itu banyak jejak-jejak mbahnya Illuminati. Kenapa? Ya itu yang harus dilepaskan. Aku kurang tahu Jiang'an Temple Wulumuki Lu. Cuman setahu saya Pangeran Langit itu ada Erlang, namamu Elang. Nah, kan 11-12. Aku mimpi terbang sampai capek, tapi di ujung perjalanan ada seorang laki-laki yang narik kakiku. Apa artinya? Kalau soal mimpi, tanya Google. Aku nggak paham arti mimpi. Aku nggak nerawang mimpi. Kalau mimpi, tanya Google. Aku harus lepas. Lepas apanya? Ini loh, kalau orang-orang belum ketemu dimensi 4-nya, merasa dia memegang stempelnya kasihkan Tuhan. Berarti zaman dahulu leluhurmu mencuri. Kasihkan Tuhan, aktifasikan Tuhanmu. Siapa Tuhanmu?
Itu diklikkan dulu dengan Tuhan, ketemu dimensi empatnya, diri sendiri. Nah, itu. Jadi ini kan ngejar. Nah, dirimu kan tidak mencuri, tapi tidak tahu apa yang terjadi di zaman leluhur. Kasihkan Tuhan. Tuhan, ini stempelnya saya diuber-uber. Saya kasihkan Tuhan. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi kita biar aman, biar kita nggak dikejar-kejar, saya kasihkan Tuhan. Iya kan? Tuhan pengendali sistem kosmo. Nah udah, habis itu tanyain, sebenarnya itu tadi stempel apa sih? Leluhur saya ngambil apa? Harus tahu kesalahannya. Karena orang-orang yang leluhurnya mencuri zaman dahulu, mencuri, di kehidupan ini kita dicuri. Gitu, kita dihadirkan pada energi-energi orang-orang yang bocorin rezeki kita, nendangin rezeki kita. Yang penting hidup kita, yang penting bagaimana kita membantu leluhur, tapi duit kita nggak kurang kan? Nah, ya itu dinolkan ke Tuhan, semua balikkan ke Tuhan. Nggak ada yang pakai kesaktian. Di sini ruang halu, tapi saya larang kalian memakai kesaktian apapun juga bentuknya selain kesaktian soko Gusti Allah. Oke, paham ya? Ini ruang super halu tapi tertib. Halunya halu di dalam Tuhan, sehingga nggak masuk RSJ. Sehingga kita tidak perlu cek ke psikoterapi apakah kita waras, nggak ada yang waras. Tapi kan satu persatu urusan keluar, satu persatu banyak hal yang kita selesaikan. Lihat apa yang terjadi pada hidup kita, rezeki kita banyak yang dikembalikan tuh, kehidupan rumah tangga kita, anak-anak kita lebih tenang tuh. Nah, itulah upaya kalian menghalukan diri kalian. Semua kembalikan ke Tuhan, karena Tuhan yang kita nggak tahu apa-apa. Zaman dahulu kapan saya mencuri, kenapa saya dituduh mencuri, gitu. Ternyata saya suami pertama didatangkan orang ketiga, suami kedua didatangkan orang ketiga, loh ternyata saya zaman dahulu pelakor. Kesian deh, baru saya bukain begitu, baru nggak ngegas lagi. Kan ada cara-caranya. Banyak keturunan yang terjebak leluhur bekas Illuminati. Iya, tapi lebih punya saya juga dicuri, yang nyuri berjamaah. Ya berarti di kehidupan ini, Pak Davos di kehidupan ini dicuri. Ya berarti zaman dahulu kita mencuri, itu loh. Berarti zaman dahulu kita mencuri. Believe it or not. Tapi itu bisa dilihat. Bukan saya mengklaim, tapi itu bisa dibuktikan sendiri. Dengan cara apa? Ketemu dimensi empatnya dulu, supaya paham. Karena leluhur yang asli berada di belakang dimensi empat. Yang namanya New Earth itu nggak ada. Kalian dipaksa kesurupan. Nah, saya bikin aja ruang super halu. Nah, ayo, keren-kerenan atau mateng-matengan ilmu halu. Nah, karena New Earth itu berarti kalian menerima konsep Starship sama Earthship di sini lagi. Berarti intinya apa? Kita dijajah lagi. No. Berarti zaman dahulu kita mengulangi siklus Semar kehilangan Kawruh Budi lagi. No. Sudah capek. Buyar. Buyar kesurupannya. Buyar. Gitu. Jadi kalau kita difitnah, berarti zaman dahulu kita memfitnah. Jangan ngegas dulu. Saya sumpahin bumi dan langit. Nah, akhirnya karmanya nambah di diri kalian. Gitu. Ini ilmu menyadari karma. Karma apa? Kita itu bisa ditanyain. Ayo Erik, Kalika masih bingung janji apapun, tapi aku merasa mereka sudah seneng deh. Iya, itu. Minta maaf, Ayu Erik minta maaf. Bayangin aja minta maaf ke makhluk yang tadi malam kamu lihat di dalam mimpi. Kasih permen cahaya, kan Ayu Erik sudah aku ajarin caranya. Kasih permen cahaya yang sudah dikasih cahaya Tuhan, kasih mereka. Tapi itu sebenarnya bisa diajak ngomong, sirennya itu bisa diajak ngomong. Apa kesalahan kita, kita tahu. Sehingga apa? Kita difitnah kenapa?
Kenapa kita dihadirkan pada energi-energi yang Draco atau lintah yang nyedot energi kita. Nah, zaman dahulu ada pengulangan siklus atau karma nih. Nah, mau jualan permen aja kayaknya laris di sini. Enggak jualan permen, kita harus punya permen masing-masing toh. Gitu. Itu dikasihkan tujuannya untuk ke energi leluhurnya Pak Davos sendiri. Nggak bisa ngasih leluhurnya orang lain, nggak bisa. Kalau tidak ada urusannya, itu. Jadi dirimu sendiri, Pak Davos sendiri kan sering kecurian. Nah, curiannya berjamaah. Ya, karena zaman dahulu begitu, nyawer aja, itu nyawer. Zaman dahulu saya mencuri, saya minta maaf ya. Sehingga energinya itu berputar. Energi negatif kita putar menjadi energi positif, gitu. Gitu. Kalau misalnya kayak Pak Advokat Pak siapa tadi? Pak Butar-Butar tadi, Pak Advokat Butar-Butar itu bergerak di bidang hukuman, penghakiman, kehakiman ya. Itu klien-kliennya supaya menang kasus itu kasih permen dulu, kejujuran yang bicara gitu. Gitu. Anda pengubah energi negatif menjadi positif, shifter Anda ini. Gitu, energi shifter, pengubah energi gitu. Itu satu persatu dipahami apa kekurangan diri, kenapa saya difitnah, itu semua dari situ. Ya, paham ya. Saya di sini cuman mau menjelaskan soal kerajaan Gesar atau kerajaan Kasar yang ternyata sudah pindah ke Kei. Nah, ini saya baru tahu nih infonya. Nah, ini kan kalian membawa info buat saya, gitu loh. Karena keluar nih dari Buleleng, keluar nih dari Kali Buk-Buk. Nah, kemana ini? Nah, ternyata ke sebagian dimakan semut, diserang sama semut. Sebagian kabur, sebagian nggak tahu kemana, mungkin membaur dengan masyarakat Bali lama, Bali Mula. Nah, Bali Mula itu bukan Bali Yaga, beda. Bali Mula itu Bali Purba, masa sebelum Bali. Itu. Di sana banyak sarkofagus. Di sana banyak, zaman dahulu masih banyak makhluk aneh-aneh. Masih. Di Bali masih banyak makhluk aneh-aneh yang Nephilim, ada yang Nephilim, ada kayak goblin di Lord of the Ring. Nah, namanya goblet. Namanya goblet. Ada. Makhluknya sama kayak goblin. Sama. Believe it or not. Gitu. Nah, ini semua tadi malam sudah dikembalikan. Cicaknya bunyi. Bun, aku mau nanya, aku 3 tahun lalu pergi umroh. Waktu mau ke Raudah, aku sendiri yang nggak boleh masuk. Kenapa? Alasannya kenapa nggak boleh masuk? Sarifah. Sarifah itu apa? Iya, Pak Davos. Banyak di sini juga makhluk pertama asli bumi, Bu. Sarifah itu apa? Maaf, saya nggak tahu. Sarifah itu apa? Keturunannya Rasulullah. Ya, Siren ini infonya. Kalau ada cicak di rumah kalian, suruh dia bunyi omonganku. Siren ini, si ikan banu ini adalah keturunannya Nabi Muhammad. Cicak suruh klarifikasi. Dari siren ini
Iya, nggak semua dapat energi kayak 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 kita ini nggak semua. Walaupun satu eh, keluarga, oh kan, bener. Keturunannya, kalau laki-laki habaib, kalau kalau saya ngomong, saya ditawur orang nggak boleh ngomong toh, nggak boleh ngomong, nggak boleh ngomong, nggak boleh ngomong. Iya, nggak boleh ngomong. Heeh. Iya itu Pak Davos. Aku nggak boleh ngomong. Kalian aja itu yang nggak boleh ngomong. Kalau ngomong saya akan kena kemplang oleh DKDK. Sudah stop. Iya, sensitif nggak boleh. Saya tidak mau ada urusan dengan habaib. Nggak mau, nggak mau ada hubungannya dengan agama, nggak mau, nggak mau. Cicak sudah konfirmasi, nggak mau. Udah cerita yang lain lagi, cerita yang lain lagi. Nggak mau ngurusin Ayu Erik. Ayu Erik bisa lihat sendiri, nggak perlu kita kasih tahu. Bukan bukan seperti yang kamu pikirkan. Yang jelas bukan seperti yang Ayu Erik pikirkan. Bukan. Ada karma yang harus kamu bayar. Itu aja yang bisa saya kasih tahu. Aku malah di CCTV berubah jadi harimau. Nah, Gen Z itu begitu. Iya Mbak Melati, cari aman-aman saja. Gen Z itu begitu. Gen Z itu ini gini. Tadi barusan sebelum aku live itu saya bantu orang ini sudah aku gini loh, egonya ketinggian. Ini anak, egonya ketinggian. Tapi dia nyalain lampu, dia ngucap aja lampunya nyala sendiri. Anak-anak Gen Z tuh. Tapi kalau nggak masuk dari dimensi 4, kalian akan sebegitu mudahnya dihancurkan. Gitu. Ya, jadi banyak anak-anak Gen Z yang bundir. Nggak kuat mental. Kenapa? Powernya itu loh. Dan itu nggak bisa dikendalikan kecuali kalian masuk ke dimensi 4. Powernya Gen Z ini, wih, bener-bener. Iya, wadahnya nggak kuat, betul. Jeglek, kobong. Kalau nggak masuk dimensi 4. Ngomong dalam hati juga apakah bisa dikonfirmasi? Kan saya tadi ngomong dalam hati. Iya, sumpah serapah jadi nyata. Betul. Tadi saya suruh dia, udah kalau gitu Kak Adil, dia di lingkungan kerjaannya, karena kalau dia kesel, dia gerundel. Nah, gerundel ini jadi. Gitu loh. Gerundel ini pun jadi. Sehingga semakin banyaklah dia dapat serangan. Karena kan ibarat kata, misalnya gerundel, dia ibarat kata pasukannya dia sendiri itu banyak. Pasukannya dia sendiri kemudian menghajar itu orang yang bermasalah dengan dia. Nah, tapi kan akhirnya jadi perang dukun. Kalau nggak masuk dari dimensi 4, nggak kuat. Nggak kuat. Siang, Mas Ri. Nggak kuat. Gitu. Ini nggak punya banyak-banyaknya ya, starseed yang datang kepada saya akhir-akhir ini tidak punya leluhur. Tidak punya leluhur. Dia langsung ke wadah badan itu. Tidak punya leluhur. Jadi dia tidak mengikuti siapapun. Dia tidak punya karma. Tidak punya karma. Loh ya apa? Nggak punya karma.
Karmanya di kehidupan ini karena dia tidak bisa mengendalikan energi, dia kena hajar teman-temannya yang di deka. Ngeri. Nah, saya karena saya bikin lab kan, saya bikin di tempat yang nanti baru di Singaraja ini pun saya akan di Buleleng ya, di Banjar itu saya akan bikin ini sanggar apa namanya, lab buat Gen Z untuk saling berkolaborasi energi. Nah, ini yang saya dihajar terus keuangan saya supaya saya nggak buka itu. Nah, saya akhirnya ngumpulin anak-anak Gen Z. Gen Z. Tahu Gen Z artinya apa? Gen Z, power. Gen Z itu sesuai pengucapannya, Gen Z. Dia tidak perlu power dari PLN, dialah PLN. Paham? Paham? Dialah Gen Z itu dialah PLN. Gitu. Dialah PLN. Dialah yang bisa asal ini harus dia tahun pertama Gen Z. Tahun pertama tuh tahun berapa? Nggak tahu aku. Ciri-ciri orang Gen Z terisolasi ya. Terisolasi, cenderung geek, cenderung dia pintar tapi buat dirinya sendiri, nggak pintar ngajarin orang. Tahun 99 keluaran pertama ya. Tuh. Gen Z. Logikanya kalau tidak masuk dengan logika nggak bisa. Geek itu ya ini ya. Geek itu kayak ilmuwan ya, saintis gitu loh. Jadi kayak orang aneh gitu loh, karena dia terlalu ini. Iya, Gen Z pembuka ini. Yang barusan saya ini kan saya Gen Z pembuka gitu. Dia ini kan iya, dampak portal kebuka jadi Gen Z pada aktif, nggak mudah dibujuk. Iya, nggak mudah dibujuk. Tapi kalau sudah kena emaknya, mau tidak mau akan nempel. Sudah kena emaknya, cuma emaknya yang dia ikutin karena energi. Iya, korban bullying yang lompat dari Udayana itu juga karena perempuan ngebully dia, lompat dia. Gitu. Nah, itu. Jadi ini nanti saya tolong dong bantu doa supaya rumah konsultan di Sanur dan rumah singgah buat rehab anak-anak Gen Z itu terbuka buat masyarakat umum. Emaknya kemana sih pada nyariin, kasihan. Nah, yaitu emaknya baru levelnya kan Gen Z ini gini, anak-anak Gen Z ini mereka di atas. Anak-anak Gen Z itu mereka level yang di atas karena mereka turun langsung, ibarat kata nggak punya leluhur. Rata-rata nggak punya leluhur. Dan mereka powernya sekali jentik. Tadi saya ajarin masuk sistem, cara mengendalikan sistem. Kebetulan dia juga kerjanya di IT. Nah, pokoknya udah kelihatan anak-anak Gen Z selalu pegang komputer, selalu pegang IT. Itu Gen Z yang memang tugasnya di sistem. Gitu. Kayak batu nggak punya leluhur. Maksudnya? Oh, kayak batu nggak punya. Iya. Karena kalau saya lihat dia dari orbs, Pak Davos. Dari orbs. Iya, nggak punya rasa. Dia tidak tahu cara rasa. Cara merasa dia tidak tahu. Iya, dekat sama gadget. Dan semuanya di logika. Kalau tidak masuk logika, tidak main. Aku bilang nggak bisa. Nggak bisa.
Karena dia ada rasa sedih karena dia dibully. Nah, rasa sedih ini adalah cara saya untuk, nah kamu mau nggak sedih terus? Nah gitu loh. Halo Sarah Felin. Nenek moyong, nenek moyong, nenek moyang. Dibilang tabib punya leluhur nenek moyang. Ya, ada karma berarti. Ada karma. Rata-rata saya nih, contohnya saya. Orang-orang yang healer-healer itu karena zaman dahulu bikin salah. Pendeta, pemuka agama, itu rata-rata semuanya zaman dahulu bikin salah. Kenapa kok di kehidupan ini mereka harus dekat dengan Tuhan atau membuat banyak orang untuk kembali ke Tuhan? Ya karena zaman dahulu menjauhkan, ada karma yang harus dibayar. Nah, kalau ini tidak diputus, ngulang siklusnya. Kalian akan banyak pukulan. Kalau kalian menjadi healer tapi banyak serangan, kalian itu karena ada karma-karma yang belum diputus. Terulang terus siklusnya, sial terus, berantem terus. Gitu. Jadi kalau kalian mainan ilmu leluhur, kalau nggak paham, contohnya kayak suami saya 5 tahun dia membayar karma dengan sakit ini, sakit itu. Per 15 Oktober kemarin saya bilang, go, if you want to go, go. Saya sudah ikhlas. Aku bilang gitu. Tunggu saya di pintu surga. Kamu tidak akan reinkarnasi lagi. Saya bilang sama suami kedua saya begitu. Karena saya tahu lunas sudah. Karma dia lunas, karma saya duluan lunas. Karma saya lunas. Kalau kalian berpasangan begitu juga. Twin flame. Yang namanya twin flame. Itu pasangan pembayaran karma. Kalian lunas sendiri. Kok enak? Kok enak? Pasangan pembayaran karmamu lunas sono se. Nah kalau kalian kan twin flame, oh pacar-pacaran, jadian, nikah, ngulang siklus lagi. Nek aku ora. Iya, tapi hasilnya Mak Sri. Hasilnya kita semua bisa menyelamatkan paling tidak keluarga sendiri. Nggak usah ngomong mau heal the world gitu kayak Michael Jackson. Kayak Michael Jackson, heal the world, make it a better place. No, make it yourself better dulu. Upgrade diri kalian sendiri dulu. Rata-rata tarot reader atau healer merasa sok jago. Kenapa? Karena dia pengalaman disakiti, tidak pengalaman sembuh. Sembuh dulu baru ngobatin. Yang namanya keras atau apa itu twin flame itu, kalau karmanya belum lunas nggak bakal bisa. Bantu keluarga dulu. Kenapa? Karena kita urusannya mantan suami pertama saya, mantan suami kedua saya, anak saya, pacarnya anak saya, itu semua lunas dulu. Ibu saya dengan bapak ibunya ibu saya dengan bapak ibu saya, ini kayak sarang laba-laba yang harus kalian bersihkan. Nggak bisa kalian jadi healer kalau kalian nggak membersihkan ini, nggak paham. Nggak paham. Iya, sembuhnya dari menerima. Oh, itu kan tadi malam saya bikin, saya kirim ke dia. Saya bilang, kamu beberapa hari yang lalu saya minta izin sama dia, izinkan saya berdoa buat kamu, semoga Tuhan karena dia sakitnya macam-macam, hancur dari tumor kepala, dari mata, dari diabetes, hidupnya tergantung insulin, terus bypass jantung 2 kali, wah nggak karu-karuan. Saya bilang, Tuhan saya sudah lunas kan gitu loh. Kalau dia sudah lunas, dia sudah boleh pergi kan Tuhan. Karena aku kesian. Ulang tahun dia 15 Oktober kemarin masuk rumah sakit, kan kesian. Dia sudah boleh pergi kan Tuhan. Kan dia sudah lunas karmanya. Kata Tuhan, ya sudah lunas karmanya. Dan dia belum boleh pergi. Kenapa? Ya karena dia harus bergembira.
Ada rezeki yang Tuhan kasih buat dia. Aku langsung gembira, aku langsung kasih tahu dia, you know what? Kamu tuh sudah bebas karma. Aku tadi berdoa, Tuhan bilang katanya kamu sudah lunas karmanya. Dan karena Tuhan melihat ketulusan hati saya, sembuh dan menyembuhkan seluruh keluargamu, semua sembuh. Kamu, saya bilang, saya kalau Tuhan mau ambil dia sekarang, saya ikhlas. Aku bilang gitu. Tuhan bilang, kamu gak mati. You're not gonna die any sooner. Aku bilang, kamu gak akan segera mati. Aku girang sekali. Kayak gitu. Itu energi sembuh total. Bukan tahu NPD itu kenapa. NPD itu nagih utang ke kamu. Nah, banyak-banyaknya kalian menjadi berkomplot dengan energi. Kalau dihasut kalian harus gini. Zaman dahulu lu yang hasut. Nah, itu. Zaman dahulu lu yang NPD. Kenapa? NPD itu nagih hutang. Nah, kayak gitu. Tahu nggak? Jadi, jangan tuding tangan. Kalau 3 tangannya balik ke kamu sendiri. Aku baru tahu, zaman dahulu aku yang berselingkuh. Bukan dia. Bukan dia yang selingkuh. Di kehidupan ini saya dibalas. Dia pun kesurupan. Bukan mau dia. Orang dia pernah bilang, kenapa ya aku begini? Aku nggak mau, aku nggak pernah di London. Kan suami saya bule. Saya di London nggak pernah begini. Nggak pernah saya sampai kayak gini sama perempuan. Kok begini hidup saya di Bali? Ternyata kesurupan. Nah, kalian menuduh, menghukum orang kesurupan. Nah, ternyata jeketek. Ternyata zaman biyen leluhurku yang menduakan dia, malah leluhur kira isin aku. sudah kadung marah-marah, sudah kadung ceraikan aku, hanya aku. kalau aku tidak satu-satunya di hatimu, maunya kan kayak Habibie sama istrinya, tapi ternyata tidak bisa. Hababa namanya. Gitu, ternyata ya saya yang salah. Dari situ saya belajar soal NPD. Saya nuduh dia NPD, dia nuduh saya yang NPD. Nah, tapi terus saya giniin, iya ya, cuman saya sama manusia satu ini aja, saya sering banting piring. Handphone itu kalau ketahuan dia ngechat cewek lain, ambil cemplungin ke air. Berapa HP itu? Ganti-ganti terus HP. Aduh. Gitu, ternyata kita yang salah. Jadi jangan gampang ngegas kalau kita difitnah. Entar dulu. Jangan kesurupan. Diam dulu. Tuhan, iki ono apa Tuhan? Nah, ini semua jawaban saya diajarin ilmu gini-gini karena saya protes. Kalau sudah tidak ada tugasku lagi di sini Tuhan, jemputan aku gak gelem bundir. Jemput saya, pulang aku jaluk pulang. Aku gitu sama Gusti Allah. Jemput saya kalau saya sudah tidak ada tugas di dunia ini. Segala sesuatu yang diizinkan terjadi dalam hidup kita diizinkan sama Tuhan. Kalau hidup saya, suami pertama saya didatangkan CLBK, cinta lamanya dia bersemi kembali. Berarti saya istrinya adalah pelakornya Tuhan. Dampot. Ternyata harus berani menghadapi, lah kok gini sih, suamiku jatuh cinta lagi kepada mantan pacarnya, terus nasibku piye Tuhan? Lah aku lah bojone, kok aku merasa jadi pelakor yo, mengambil dia dari kekasih hatinya. Ono sing error iki Tuhan. Gitu, saya menuntut jawaban dan Tuhan berikan. 100% saya bisa menyembuhkan banyak orang, memutar energi. Nah, ini tentang mutar energi. Minta, aku nggak mau bundir. Jemput, kalau saya sudah selesai dengan hidup ini, jemput saya. Kalau memang masih ada yang harus saya lakukan, buka, kudu aku. Karena semua yang terjadi di dalam hidup ini saya percaya Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan orang-orang mencambuk saya? Loro Tuhan. Kenapa saya difitnah? Tuhan izinkan. Ada apa ini Tuhan?
Karena saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya tidak mungkin kebetulan dan tidak mungkin tanpa seizin Tuhan. Gitu, saya menuntut Tuhan berikan jawaban. Gitu. Gaib. Ini percaya apa tidak? Gaib yang pertama kali datang dalam kehidupan saya itu adalah almarhum bapaknya suami kedua saya. Almarhum, dia mencabut pisau besar sekali. Pisau dia cabut dari perut saya. Terus saya kayak ini halu ya, ruang halu, sah ya kalau saya ngomong. Dari perut saya keluar sinar. Bapak mertua saya almarhum minta maaf ke saya. Gitu. Berarti zaman dahulu ada peperangan yang diulangkan lagi di kehidupan ini. Bapak almarhum leluhur saya dengan, ya mungkin zaman dahulu saya istrinya yang kemudian dibunuh. Kenapa? Ya karena mau sama orang ketiga mungkin. Aneh tapi nyata. Halu tapi nyata. Nyata tapi halu. Tuh, perasaan saya enak sekali. Enteng sekali setelah pisau itu dicabut. Setelah pisau itu dicabut, saya merasa nyaman sekali. Terima kasih Tuhan, enteng. Oh ternyata, terus setelah itu download. Yang ngajarin saya semua adalah ilmunya dari bapaknya ini. Dan bapaknya dia adalah Freemason angkatan tua, kakek. Kakek dan bapaknya dia adalah Freemason angkatan tua. Berarti lah podo karo Semar kehilangan kawruh Jawanya dari penjajah. Itu diulang-ulang lagi dalam bentuk nama berbeda, cerita yang sama. Kayak kalian, siklus kalian. Alah, suami pertama koyo ngono, suami kedua kayak gini. Aku nggak mau dapat yang ketiga nanti kayak suami pertama lagi. Ngono, jadinya ya sudah. Selesai. Saya sudah cukup menghargai cinta, saya sudah memahami cinta seluas samudra. Gitu. Saya pun senang dia sudah dinyatakan lulus oleh Tuhan, dan berita sukacita ini baru saya sampaikan hari ini. Tadi malam saya sudah nangis-nangis karena tadi malam ulang tahun anak saya dan saya teringat bahwa dialah anak saya dari anak pertama suami saya. Anak dari suami pertama ini dekat dengan uncle-nya, suami kedua saya ini. Ini ulang tahun anak saya. Saya nangis, saya bikin video, saya nangis ke anak saya. Maaf, mama membuang waktu, mama nggak berani maju, mengambil apa yang seharusnya menjadi milik mama. 11 tahun saya dipisahkan sama anak saya. Yang bawa anak saya kembali ke pelukan saya, suami kedua saya. Setiap orang dalam kehidupan ini ada tugas masing-masing. Kalian di dalam kehidupan ini ketemu kita di ruang halu ini, ada juga kalian mendapatkan informasi-informasi ini. Ini namanya download. Saya ngedownload cerita-cerita ini, kalian akan muter sendiri nih. Kayak refresh memori kalian. Karena kita reinkarnasi itu remedi. Banyak orang bangga, oh saya ini old soul. Lah berarti nek kowe old soul berarti kon remedi nak. Berarti belum lulus nak. Banyak orang bangga, saya old soul, berarti kamu belum lulus. Karena reinkarnasi adalah siklus, sedangkan saya ngajar memutus siklus. Saya yakin saya tidak reinkarnasi lagi. Saya yakin suami saya yang kedua tidak reinkarnasi lagi. Walaupun kami tidak bersatu, tapi energi cintanya itu yang membuat memori dalam pikiran saya ini muncul. Jadi tetap yang namanya musuh itu adalah puzzle kita. Kan tukaran terus nih saya sama suami kedua. Itulah puzzle-nya. Dialah puzzle-ku. Sehingga ketemu semua. Sehingga menjadi suatu bentuk yang bisa saya persembahkan. Nih loh Tuhan, puzzle-nya wes jadi. Walah, ternyata puzzle-nya gini, gambarnya gini. Bisa dinikmati. Saya sekarang sudah bisa menikmati. Walaupun masih dipukul-pukul secara finansial. Karena banyak dari kuasa gelap, Starseed hitam tidak mau rumah sanggar rehabilitasi Gen Z ini terbentuk Starseed kan. Nanti akan Starseed akan saya
refresh, recall memorinya. Saya coachnya sudah sampai situ. Saya coachnya, kalau kalian belum sembuh, kalian tidak akan bisa coaching seperti ini. Kalau belum paham. Coach saya sudah sampai recall. Recall memorinya Gen Z yang tidak ada leluhurnya. Ya benar itu tadi, keluar dari batu. Ya kayak itu toh, baru kelinteng. Ibunya mangku keris, meteng. Kayak yang sapu jagat, ibunya mandang bulan, meteng. Kayak Panji Sakti, raja nginjek bekas pipisnya ibunya, ibunya meteng. Piye? Wong zaman biyen iku, itu starseed putih. Itu starseed putih. Paham? Itu starseed putih. Terus kenapa kemarin asteroid A3 apa 3I Atlas itu nggak masuk bumi? Karena dia update. Aslinya Oumuamua sudah ada di bumi. Dia update. Kayak aplikasi kalian WhatsApp itu ada update secara langsung dari senternya HP kalian. Ada update. Bayangin. Hal-hal kayak beginian ini harus ada labnya, dan labnya ada di Nusantara. Anak-anakku sayang, bantulah emakmu ini nggalang donasi supaya bisa segera mewujudkan. Karena ini penting sekali buat dunia, terutama Pak Prabowo. Mas Didit itu starseed putih. Starseed putih itu plan. Energi yang dipakai Pak Prabowo itu dipinjemi dari para kalian yang mendoakan beliau. Sehingga beliau yang katanya diramal meninggal, tidak meninggal-meninggal toh. Karena kalian. Karena kalian. Gitu. Pelin-pelan. Starseed putih itu pelin-pelan. Tidak mudah, nggak kayak starseed hitam. Ya wes iki, wes bayar. Dek. Kalau starseed putih, iya, sing dia, sing iki apik, sing iki apik, sing dia. Apa tuh keloro-lorone? Tapi nanti ada yang ketiga ndak? Bingung. Iya, abstain. Energinya abstain, nggak tak-tak gitu loh. Nggak tak-tak. Milih onang gitu loh. Ini kenapa ya bun? Siklus saya ini kok selalu diporoti orang tuamu. Orang tuaku. Orang tuaku ini gini lah. Karma, wes diputus belum? Didoakan ibunya. Kalau kamu tidak kencang ke Tuhan, tidak tegas, kamu akan terus dihadirkan. Kalau ibumu sudah selesai, kamu sudah ini, nanti ada PR lain lagi untuk mengetes bahwa kamu masih pelin-pelan enggak. Nanti akan dihadirkan energi-energi yang membuat kamu bingung lagi. Apa gunanya starseed di sini? Muter siklus. Nah, ojo keblinger dengan ikai mau datang, basar mau datang. Ini pret. Kamu hidup di bumi, jadilah manusia bumi. Kalau kamu mau jadi starseed, ya di luar sana. Dijemput sama kapal. Awe-awe, jemputan aku. Gitu. Selama ini aku salahin twin flameku. BPD, NPD apa BP? Piye? Selama ini aku salahin twin flameku. BPD apa NPD? Mas Ilun. Mas Ilun. Halo Mas Ilun. Ya itu. Ya, kita akan dihadirkan kepada ibu saya. Ibu saya itu gitu. Tapi saya kayak gini loh. Ibu saya ini starseed putih. Nih minta duitnya terus, aku ora ono Bu. Wingi wis tak kei 2 juta. Aku ora duwe ngene. Aku ndak punya uang. Yang kemarin mana? Ada orang minjem, ibu kasih dah elah. Kena ban ketik BPD, Bun. Oh.
Ya itu, jadi Starseed itu kayak ibu saya. Dia udah tahu nih anaknya megap-megap. Anaknya ini megap-megap. Nih aku njaluk ndang ngene. Oh wingi wis tak kei lho Bu, ning ndi masa duwite entek cepet men. Lah wingi ana sing minjem. Lah ibu iki lho ibu ya ora duwe lho. Ibuku juga nggak punya, tapi dia bisa memberikan semuanya. Akhirnya dia kele-kele sendiri. Nah itu. Nah itu. Itu. Ya. Energi Starseed rubah. Starseed kalian menjadi mediator. Nggak boleh ngikutin Starseed hitam, nggak boleh ngikutin Starseed putih. Jadi mediator. Kalian membawa cahaya Tuhan, klik dengan Gusti Allahnya. Sehingga kalian tidak memakai energi leluhur apapun juga selain energi kekuatan Gusti Allah. Itu yang saya bilang 100% Tuhan. Selagi kalian belum belajar klik dengan Tuhan, kalian hanya akan kebanting-banting siklus. Dan siklus ini menghajar mental. Kalau kalian kena hajar mental, finansialmu ambiar. Paham? Kan demi kalian juga. Kayak gitu. Ya, jangan kesurupan. Bun, gimana cara memutuskan diri itu? Nggak bisa diputus, harus dituntaskan karmanya ya. Ada kalian yang dihadirkan orang-orang NPD, kalian akan menjadi the next NPD. Kenapa? Karena energi itu transfer. Percaya saya. Kalian, apalagi kalian menjadi energi yang mensupport NPD hater. Kalian akan menjadi the next NPD. Karena energi transfer harus diubah menjadi energi positif. Ada tali dan rantai yang harus kalian putus. Dibayar karmanya. Kenapa? Karena orang-orang itu datang dalam kehidupan kalian karena di kehidupan lalu Anda punya kesalahan yang harus Anda tuntaskan. Gitu. Ini saya lagi dibanting-banting, Bun. Kena mental. Kena energi orang-orang yang tega menumbalkan. Orang-orang NPD itu tega menumbalkan. Dia tidak peduli, tidak punya hati. Bukan tegaan, memang tidak tahu caranya berbuat baik, tidak tahu. Dan mereka rata-rata akan bukan playing victim, mereka kesurupan. Bukan playing victim, mereka kesurupan. Jadi mereka tidak merasa melakukan. Paham? Kenapa kok disebut NPD itu playing victim? Dia tidak playing victim. Dia tidak tahu apa yang dilakukan. Orang-orang NPD itu kesurupan. Yang dia lihat adalah pembayaran karma leluhurmu. Gitu. Kalian memang disuruh kesurupan untuk membenci NPD supaya apa? Supaya karmanya nggak kalian bayar. Padahal kita dihadirkan orang-orang NPD supaya lunas karmanya. Itu karma. Orang-orang NPD itu karma. Itu. Ya. W 1 jam 38. Saya tadi, ini nanti akan saya posting di YouTube. Ya. Supaya kalian bisa belajar lagi. Tadi saya cerita banyak soal kerajaan yang hilang, kerajaan Kasar yang hilang, yang menjadi kerajaan Gesar di Buleleng. Ya. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya sehat, selamat, semangat. Silahkan diputar ulang lagi video ini supaya kalian bisa paham tentang energi leluhur. Ya, jangan gampang terprovokasi oleh dendam. Ya, jangan terprovokasi oleh dendam. Nolkan. Terima kasih semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.